Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini sifatnya adalah materi pengayaan ya. Jadi untuk memperkaya wawasan kita bersama tentang sebuah konsep sustainable atau eco design atau konsep desain yang berkelanjutan. Jadi ini adalah seperti seolah tahapan lebih lanjut lagi ya, tahapan advance dari proses desain interior. Jadi mendesain sebuah interior tidak lagi hanya merancang warna-warna yang tepat, tidak lagi hanya sekedar membuat bentukan luasan yang tepat, tidak lagi hanya sekedar meletakkan lampu di sebelah sini, jendela di sebelah sana, dan sebagainya. Jadi ini adalah bagaimana desain interior tersebut selain dapat memuaskan kebutuhan pengguna, juga dapat berdampak positif kepada lingkungan. Jadi kurang lebih ya, saya rangkum ada 5 prinsip dasar yang bisa kita pegang ya sebagai acuan dalam menerapkan sebuah desain interior yang berkelanjutan. Yang pertama adalah desain untuk efisiensi energi. Yang kedua, desain dengan efisiensi penggunaan ruang, desain dengan material ramah lingkungan, desain dengan pengurangan limbah, dan desain dengan fleksibilitas dan durabilitas yang baik. Yang poin nomor 1 kita bahas terlebih dahulu, yaitu efisiensi energi. Energi, konsumsi energi yang digunakan sehari-hari dalam sebuah bangunan, itu ternyata adalah salah satu penyumbang utama, penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim di dunia. Nah, kita sebagai arsitek, kita sebagai desainer interior, memiliki tanggung jawab yang besar untuk bagaimana kita dapat melakukan perubahan yang baik dalam untuk melakukan pengurangan konsumsi energi dengan cara meningkatkan efisiensi energi bangunan atau interior. Hal tersebut bisa kita capai dengan cara pengurangan energi yang dibutuhkan untuk pendingin ruangan misalnya, untuk pemanas ruangan, pencahayaan buatannya juga dikurangi, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Nah, dalam desain interior yang kita telah pelajari bersama ya, banyak faktor-faktor di dalamnya. Nah, dalam hal ini yang berperan cukup penting ya, dalam efisiensi energi adalah 3 hal, yaitu pencahayaan, penghawaan, dan warna. Dalam konteks pencahayaan, kita bisa mengoptimalkan pencahayaan alami dalam ruang maupun menggunakan pencahayaan buatan yang hemat energi. Nah, pengoptimalan pencahayaan alami dalam ruang ini ya mungkin sudah sempat saya singgung untuk beberapa materi sebelumnya, yaitu menggunakan bukaan-bukaan jendela yang besar, yang luas, ya dengan menggunakan kaca-kaca, sehingga ketika siang hari, ketika pagi, siang maupun sore, sampai sore pun masih bisa menggunakan pencahayaan matahari dari matahari ya, pencahayaan alami. Sehingga ketika malam hari kita baru bisa menggunakan pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan yang digunakan itu pun juga dipilihlah fitur-fitur yang hemat energi. Lalu untuk dalam hal penghawaan, nah ini sama halnya juga dengan pencahayaan tadi, jadi peran jendela dan pintu ini sangat besar ya. Untuk penghawaan ini perlulah kita menyediakan atau merancang, mendesain bukaan-bukaan jendela dengan luasan yang optimal. Parameter optimal ini tentu ada standarnya ya. Untuk luas ruang berapa, maka bukaan jendelanya minimal berapa meter persegi. Kemudian kita bisa juga menggunakan pendingin ruangan sesuai kebutuhan. Menggunakan tirai atau blinds yang dapat menjaga keluar masuk udara ke dalam ruang.
Jadi seperti penggunaan AC itu juga tidak setiap hari. Jika memang bukaan-bukaannya sudah cukup lebar, maka angin udara-udara segar di pagi hari dan siang hari dapat masuk dan keluar dengan baik. Jadi sirkulasi udara di dalam ruang itu sudah baik, maka AC pun tak lagi dibutuhkan. Nah, kemudian untuk dalam hal warna, ini juga ada perannya walaupun mungkin tidak sebesar pencahayaan dan penghawaan. Tapi cukup penting juga. Jadi pemilihan warna-warna yang lebih terang itu dapat memantulkan lebih banyak cahaya. Sedangkan untuk pemilihan warna yang lebih gelap, dia akan membutuhkan lebih banyak pencahayaan buatan. Dari sini sudah kelihatan ya bahwa energi yang digunakan lebih banyak untuk warna-warna yang lebih gelap. Namun ini juga tidak berarti bahwa kita jangan menggunakan warna gelap. Bukan seperti itu juga. Jadi tetap kembali kepada konsep bagaimana kita merancang sebuah perpustakaan tersebut, lalu kita padu-padankan warnanya. Jadi tetap ada penggunaan warna-warna terang dan penggunaan warna-warna gelap disesuaikan dengan setiap fungsi-fungsi ruangnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan ruang. Ruang-ruang yang dirancang dengan luasan yang tepat, minim sekat atau pembatas, serta minim adanya ruang-ruang negatif akan dapat mengurangi penggunaan bahan, konstruksi, dan sumber daya lainnya. Ini bisa dipahami ya, bahwa ruang-ruang yang minim sekat, yang sekat-sekatnya mungkin hanya sedikit ya, sekat-sekat yang tidak permanen, misal berupa partisi-partisi yang tidak setinggi sampai plafon, partisi-partisi yang digunakan, yang dibuat dari bahan multiplex misal, atau gypsum, seperti itu. Kemudian juga penggunaan partisi-partisi kaca untuk separuh, untuk hanya separuh ruang dan sebagainya. Nah, itu pasti dia jika dibandingkan dengan ruangan dengan sekat-sekat full, ya batas-batas yang full, pasti dia akan lebih hemat secara penggunaan bahan konstruksinya, baik semen, ya batu bata, dan sebagainya. Nah, konsep efisiensi penggunaan ruang ini mulai sering diterapkan akhir-akhir ini pada beberapa perumahan berskala mikro di kota-kota besar. Nah, untuk dalam hal perpustakaan bagaimana bisa juga diterapkan. Sangat bisa sekali diterapkan untuk perpustakaan. Terutama untuk perpustakaan yang dengan kebutuhan ruang yang sedikit ya, seperti perpustakaan pada sekolah dasar atau sekolah menengah, di mana sekat-sekatnya tidak terlalu harus banyak ada. Nah, pada konteks perpustakaan ini ya, kita jangan sampai lupa bahwa efisiensi ruang ini tetap harus mengacu pada standar yang berlaku, di mana ruang-ruang yang wajib ada tetap tidak boleh ditiadakan. Dan yang ketiga adalah material ramah lingkungan. Pemilihan material interior yang bersertifikasi ramah lingkungan ini cukup berperan penting dalam konsep keberlanjutan lingkungan. Bahan-bahan organik yang bisa digunakan biasanya untuk perabot-perabot ini adalah bambu, kayu, wool, batu alam. Untuk kayu ini ada sertifikasi khusus ya, biasanya ada tulisan legal gitu ya, atau ada sertifikat lainnya, SLK. Nah, itu biasanya memang hal tersebut memang mahal. Mahalnya kenapa? Karena memang material-material tersebut telah diuji, telah disertifikasi bahwa dia adalah sumber daya yang bisa terbarukan kembali dengan cukup cepat. Ya, walaupun memang itu mahal, namun penggunaan perabot ini adalah yang ramah lingkungan ini memberikan efek yang mahal pula terhadap efisiensi energi sumber daya alam tak terbarukan. Jadi dia mampu menghemat penggunaan sumber daya alam yang lain. Jadi semisal dibandingkan penggunaan material-material seperti plastik, ya. Plastik yang sama sekali tidak bisa terbarukan seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan material-material yang bisa terbarukan atau bisa didaur ulang. Nah, untuk masalah daur ulangnya nanti kita bahas di poin berikutnya. Ini pengurangan limbah.
Ini kebiasaan lama ya, kebiasaan lama kita sebagai pengguna ruang, sebagai user ya, sebagai owner sebuah ruang. Itu adalah kita ketika melihat sebuah perabot yang sudah usang, yang sudah tidak update ya, sudah old fashion seperti itu, kita akan melakukan penggantian dengan perabot baru yang lebih trendy ya. Nah, itu harus segera ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya. Karena sumber daya di bumi ini sudah semakin menipis. Jadi sangatlah bijak jika kita memilih untuk melakukan daur ulang. Daur ulang ini juga sudah semakin digalakkan pada tahun-tahun belakangan ini ya, karena memang makin umur bumi makin tua ini memang mau tidak mau manusia semakin bingung juga. Manusia bolehnya semakin bingung untuk dapat bisa mempertahankan kelestarian lingkungan. Sehingga mau tidak mau memang daur ulang ini menjadi sebuah kewajiban. Nah, peran kita sebagai desainer interior dalam hal ini cukup penting. Ya, kita dapat memanfaatkan kembali perabot-perabot lama yang dianggap sudah tidak lagi representatif terhadap kebutuhan pengguna ruang menjadi sebuah perabot baru, namun tetap dengan sentuhan-sentuhan estetik. Ya, daur ulang sekarang kan banyak sekali itunya kemudahannya untuk bisa tetap menghasilkan sebuah produk baru ya dari produk lama, dari produk limbah yang nilainya 0 misalnya menjadi sebuah produk baru yang nilainya sangat tinggi. Nah, kita juga bisa mengusulkan ya, misalnya kita sebagai seorang arsitek atau desainer interior yang misalnya kita diminta untuk melakukan sebuah redesign, kita nggak serta merta kemudian melakukan penggantian perabot ini buang, kemudian membeli bahan-bahan baru. Nah, kita juga dapat menggunakan bahan-bahan sintetis yang terbuat dari limbah di pasaran. Banyak sekali limbah-limbah yang di pasaran yang bisa kita gunakan, kita beli, kita olah kembali menjadi sebuah perabot daur ulang. Ya, seperti dalam hal ini contohnya kayu-kayu palet. Kayu-kayu palet yang bisa digunakan untuk packing ya, untuk shipping itu biasanya untuk mengirimkan barang-barang kargo itu barang-barang besar kan pasti menggunakan kayu-kayu palet. Nah, kayu-kayu palet itu adalah dia bernilai sebagai sebuah limbah kayu. Namun kayu palet itu jika digunakan kembali menjadi sebuah perabot, itu nilainya menjadi sangat tinggi. Selain memang tekstur kayunya yang cukup bagus ya, dia kekuatannya pun juga lumayan ya, tinggal memang finishingnya harus yang kuat ya, finishing pelitur, melencat dan sebagainya. Nah, seperti itu, jadi sangat menghemat. Jadi dengan demikian limbah bukan lagi sebuah sampah, melainkan menjadi sebuah bahan baku untuk produk-produk baru, sehingga limbah di bumi ini dapat terkurangi secara perlahan-perlahan namun pasti. Yang terakhir adalah fleksibilitas dan durabilitas. Fleksibilitas dan durabilitas untuk poin terakhir ini ya, mungkin juga pernah sekilas saya sampaikan di materi awal ya, untuk dalam hal forecasting ini ya, bagaimana kita bisa mendesain sebuah perpustakaan yang sekiranya bisa digunakan untuk 10 tahun ke 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan ya. Bagaimana perpustakaan ini dapat terus melayani pengguna dengan baik. Nah, dalam hal ini juga, ini adalah hal yang sangat penting dalam hal sustainable design tadi ya. Jadi kemampuan forecasting dalam hal merencanakan sebuah desain interior penting sekali untuk dimiliki setiap arsitek atau desainer interior. Jadi umur setiap bahan harus dipertimbangkan, utamanya untuk bahan-bahan yang kerap bersinggungan dengan pengguna ruang, seperti misalnya lantai, ataupun fabric atau kain ya, kain-kain sebagai pelapis perabot misal sofa. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh sebuah interior dengan umur panjang atau tahan lama, serta meminimalisir kebutuhan atau bahkan keinginan owner untuk merubah desain setiap beberapa tahun sekali.
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, serta tetap dapat mempertimbangkan kebutuhan pengguna akan sebuah ruang yang tumbuh sesuai dengan zaman, ya pasti kan makin zamannya makin kesini kan makin pengguna ini menuntut adanya sebuah ruang yang juga mengikuti pertumbuhan zaman, ya. Seperti sekarang ya, ruang-ruang yang tidak instagramable pasti tidak akan diminati oleh pengguna ruang. Nah, jadi maka desainer interior pun perlu memasukkan unsur fleksibilitas dalam sebuah ruang. Jadi sejak awal sudah direncanakan dengan baik material-material yang dipilih dalam sebuah interior itu seperti apa. Bagaimana nanti dia akan bisa dengan mudah diganti, misal ada keinginan untuk mengganti, dia akan dengan mudah diganti tanpa perlu menghancurkan keseluruhan desain. Ya, jadi penggantiannya itu secara individu atau per panel. Jadi misal pemilihan perabot yang movable dan multifungsi, ya. Jadi misal perabot-perabot rak buku yang diberi roda, kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai tangga, mungkin ya ada tangga yang bisa dilipat kemudian dimasukkan ke dalam space di dalamnya. Jadi banyak sekali ide-ide ya, ide-ide perabot yang multifungsi yang memang sekarang makin mudah kita temukan ya. Kemudian pelapis lantai yang mudah dilakukan penggantian. Jadi misal seperti pelapisnya, mungkin dia menggunakan lantai-lantai berupa panel-panel yang kemudian misal diganti per satu panel, jadi tidak perlu menghancurkan keseluruhan lantai dan sebagainya. Jadi intinya fleksibilitas dan durabilitas ini adalah penting sekali, setidaknya dapat menghemat energi, dapat menyumbangkan efisiensi energi, dapat memberikan sebuah perpustakaan, sebuah desain, sebuah interior yang berkelanjutan, yang dapat memiliki umur panjang dan tahan lama. Kemudian saya berikan beberapa contoh sebuah interior perpustakaan ya, yang menerapkan konsep sustainable design. Di Austin Central Library ini jelas-jelas dari sini terlihat ya bahwa dia sangat mengoptimalkan penggunaan cahaya alami. Jadi kaca dari lantai sampai plafon full kaca. Kemudian di plafon pun juga tetap selain plafon masif, dia juga diberikan plafon-plafon yang transparan. Jadi dia berusaha sebisa mungkin bangunan ini berusaha menghisap atau menghirup cahaya alami yang tumpah di seluruh bangunan ini dari sisi kanan, kiri, dan atas. Sehingga dapat terlihat di sini ya bahwa sama sekali tidak perlu adanya lampu-lampu. Nah, mereka juga menggunakan pencahayaan buatan yang hemat energi. Pencahayaan buatan yang otomatis akan menyala jika pencahayaan alami yang ada di sekitar mereka mulai meredup. Ini salah satu contoh yang bisa kita coba terapkan ya pada desain perpustakaan yang sedang kalian susun ya sekarang ini. Untuk Tulsa Library ini, dia konsep sustainable-nya lebih kepada dia mempertahankan bangunan existing. Ya, jadi ini adalah sebuah perpustakaan hasil dari renovasi dari bangunan heritage. Jadi bangunan seperti cagar budaya di sana. Jadi sebisa mungkin mereka mempertahankan besaran-besaran kolom yang ada, kemudian atapnya mereka mempertahankan. Jadi mereka melakukan pemugaran yang sangat minimalis. Mereka hanya melakukan perubahan pada sistem-sistem pendingin ruangan, sistem-sistem pencahayaan yang lebih hemat energi. Nah, ini juga sudah sebagai salah satu langkah yang sangat besar ya untuk bisa melakukan menyumbang sebuah menyumbang terhadap efisiensi energi di bumi ini ya dengan melakukan pemugaran yang sangat minimal.
Kita tahu sendiri bahwa sekarang kan banyak sekali proyek-proyek pembangunan yang memugar bangunan-bangunan lama dengan total menghancurkan seluruh bangunan yang ada, kemudian membangun bangunan yang baru sama sekali. Nah, dari situ aja sudah terlihat bahwa berapa banyak konsumsi energi yang dihasilkan dari proses konstruksi tersebut, mulai dari pembongkaran hingga pembangunan kembali. Nah, ini. Jadi, mungkin pernah juga saya sampaikan secara sekilas ya, bahwa melakukan redesign atau renovasi sebuah interior itu pun juga kita perlu melakukan pemetaan yang cukup detail, cukup akurat terhadap data-data existing yang ada. Mana saja yang masih bisa kita pertahankan dan mana-mana yang memang harus kita ubah. Dan mengubahnya itu pun juga nggak serta-merta kita membuangnya, misal perabot ya. Kita bisa melakukan penambahan kepada perabot tersebut atau penggantian materialnya, atau mungkin hanya penggantian catnya dan sebagainya. Seperti itu ya. Yang terakhir ini adalah perpustakaan di South Korea ya, di Korea Selatan. Jadi dari gambar ini terlihat sekali bahwa mereka menggunakan perabot-perabot yang minimalis dan multifungsi. Kita lihat untuk tangga itu, tangganya movable. Ya. Selain tangga itu movable, dia juga berfungsi sebagai rak buku. Ini bisa dimungkinkan untuk mungkin 10 atau 20 tahun mendatang ketika kebutuhan akan perpustakaan ini mungkin sudah semakin bertambah ya. Atau mungkin bisa juga bangunan ini sudah tidak lagi dibutuhkan untuk menjadi sebuah perpustakaan, misalkan dialihfungsikan menjadi sebuah pertokoan atau mungkin kantor dan sebagainya. Saya rasa dari gambar ini terlihat bahwa tidak akan terjadi, tidak diperlukan sebuah perubahan yang besar-besaran terhadap perabot di dalamnya, karena perabot di dalamnya sudah dirancang seperti yang poin nomor 5 tadi ya, fleksibilitas. Perabot-perabotnya fleksibel. Ini bisa dengan mudah digunakan untuk perabot-perabot untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah ini, jadi mungkin kesannya simpel ya, mungkin kesannya hanya bentuk-bentuk kotak-kotak, tapi dari sini sudah terlihat bahwa perabot-perabot yang dirancang ini mempertimbangkan, dia memiliki kemampuan untuk forecasting yang sangat baik. Sangat baik. Jadi dia bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain entah berapa tahun ke depan. Ya kurang lebih seperti itu ya inti dari materi kuliah kali ini. Sedikit wawasan kita tentang bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah kecil ya, baby steps terhadap desain-desain yang akan kalian lakukan terhadap perpustakaan kalian. Mungkin kalian bisa melakukan perubahan terhadap pencahayaannya, atau melakukan perubahan terhadap penghawaan, atau warna, atau perabotnya. Jadi minimal kalian telah berusaha melakukan sebuah langkah-langkah positif untuk bisa membantu lingkungan ini menjadi lebih baik dalam sebuah interior. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri hari ini materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.